Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali Yesus mengusir dari seorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, "Ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan." Ada pula yang meminta suatu tanda dari sorga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu, merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan." Demikianlah Injil Tuhan. Apakah Yesus ada? Renungan oleh Romo Aditya Permana, Okarm. Sahabat Cafe Rohani, dalam sebuah tayangan video klip di internet, dikisahkan seorang penginjil hendak memangkas rambut. Si tukang pangkas yang mengenal bahwa ia adalah penginjil langsung bersungut-sungut. Tidak ada Tuhan di dunia. Seandainya Tuhan ada, mengapa ia masih membiarkan ada orang terkena penyakit yang mematikan? Mengapa masih banyak orang yang menderita? Bukankah saat Yesus hidup, ia menyembuhkan semua itu? Sang penginjil tidak menjawabnya. Namun sesaat setelah ia keluar dari tempat pangkas, ia membawa seorang gelandangan yang memiliki rambut sangat panjang. Dan ia berkata, "Tak ada tukang pangkas di dunia ini." Tukang pangkas tersenyum sinis. Si penginjil langsung meneruskan, "Seandainya tukang pangkas ada, maka tidak ada orang yang berambut gondrong seperti ini." Tukang pangkas lalu berkata, "Kami ada, tetapi dia yang tak mau datang pada kami untuk dipangkas." Maka penginjil langsung berkata, "Tuhan juga ada, tapi manusia yang tidak mau datang padanya." Injil hari ini berkisah tentang orang yang hatinya dipenuhi dengan iri hati, dengki, dan dendam. Hati sebagai tempat kediaman Allah dinodai dengan sifat manusiawi yang negatif. Manusia lebih mencintai dirinya. Mereka menuduh Yesus mengusir setan dengan memakai kuasa setan. Sahabat Cafe Rohani, sikap hati yang dipenuhi dengan iri hati, dengki, dan dendam adalah hal-hal yang bertentangan dengan ajaran kasih Yesus. Hal-hal ini akan membawa kita pada posisi yang bertentangan pada Yesus. Maka, siapapun pengikut Yesus hendaknya mencamkan sabda Yesus di atas dan senantiasa sadar diri. Kiranya masa Prapaskah ini bisa menjadi momen yang tepat bagi kita untuk selalu mengambil posisi diri yang sepihak dengan Tuhan, dengan cara datang padanya, mendengar, menghayati, dan mengamalkan ajarannya. Selamat menikmati menu hari ini. Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Cafe Rohani edisi bulan ini.
Dengarkan juga renungan ini di radio.karmelindomedia.com.